Kalau seperti itu terus Bu, udah deh. Saya untuk tahu Bu, kesalahan di sini banyak sekali. Dan ini masih seperti ini terus, ya sudah, tutup Pak. Jangan sekali-kali untuk melakukan segala upaya mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam masa darurat atau pandemi ini. Seiring dengan munculnya berbagai varian baru serta meningkatnya kasus COVID-19 di berbagai wilayah Indonesia, menjadi persoalan yang serius pemerintah pusat dan daerah untuk memberlakukan PPKM darurat. Begitu pula Kabupaten Grobogan menjadi satu dari 13 kabupaten di Jawa Tengah yang tidak luput dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Grobogan? Saya Vita, inilah kabar Protkompim Setda Grobogan. Pemerintah telah menetapkan penerapan PPKM darurat mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 mendatang. Pemerintah berharap kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Selain itu, PPKM darurat dilakukan dalam upaya pembatasan aktivitas warga masyarakat secara lebih ketat dan memberikan tindakan tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan. Kami mengingatkan kepada siapa saja, jangan sekali-kali untuk melakukan segala upaya mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam masa darurat atau pandemi ini. Tindakan penimbunan oksigen, bahkan menjual obat-obat melebihi harga eceran tertinggi atau HET, dan tindakan melanggar hukum lainnya, kami akan tindak tegas dan memproses secara pidana bagi siapapun oknum yang bermain-main di tengah pandemi COVID-19 ini. Kabupaten Grobogan merupakan satu dari 13 kabupaten di Jawa Tengah yang juga harus menerapkan PPKM darurat. Lonjakan kasus positif COVID-19 dinilai sangat tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Ketersediaan tempat tidur atau BOR di rumah sakit Kabupaten Grobogan juga semakin penuh. Demikian juga dengan ketersediaan oksigen yang semakin menipis. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan pada akhir Juni 2021, kasus COVID-19 di Kabupaten Grobogan selama masa pandemi mencapai 4.891 kasus. Pasien sembuh mencapai 3.874 orang, dengan total kematian sebanyak 406 kasus. Sementara itu, jumlah ruang isolasi yang tersedia sebanyak 437 tempat tidur yang tersebar di 8 rumah sakit. Demikian pula dengan tingkat hunian ruang isolasi atau BOR telah terjadi peningkatan mencapai 98%. Banyaknya masyarakat yang terpapar COVID-19, Pemkab Grobogan melakukan langkah isolasi terpusat daripada melakukan isolasi mandiri di rumah yang akan beresiko tinggi menularkan pada anggota keluarga lainnya. Adanya isolasi terpusat membantu percepatan angka kesembuhan pasien COVID-19 lantaran kondisi pasien mudah terpantau, pengobatan terkontrol, dan pemenuhan gizi tercukupi. Menyiapkan untuk isolasi mandiri terpusat. Ini adalah jilid 2. Kalau jilid pertama dulu di Hotel Kencana, untuk jilid kedua ini di Hotel Catra. Meningkatnya kasus baru COVID-19 di Kabupaten Grobogan disebabkan tingginya mobilitas penduduk dan kurangnya disiplin masyarakat
terhadap protokol kesehatan. Oleh sebab itu, penegakan protokol kesehatan bersama TNI, Polri, Satpol PP, dan pihak yang terkait serta penanganan kasus dan vaksinasi menjadi hal terpenting yang harus dilakukan. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan untuk patuh dan disiplin mendukung pelaksanaan PPKM darurat agar COVID-19 di daerah kita segera melandai, kasus menurun, semua sehat dan bisa beraktivitas normal kembali. Kegiatan vaksinasi pun terus dilakukan oleh Pemkab Grobogan sampai saat ini. Selain bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian, juga meningkatkan imunitas tubuh bagi warga masyarakat. Namun hingga saat ini, capaian vaksinasi dengan dosis 1 baru mencapai 48%, sedangkan dosis 2 baru mencapai 2%, dengan target sebanyak 205.865 orang dengan kebutuhan vaksin sebanyak 411.730 dosis. Namun sayangnya, distribusi vaksin hingga akhir Juni ini baru mencapai 158.830 dosis. Selain vaksinasi massal, Pemkab Grobogan juga melakukan pemantauan dan penyekatan jalan di beberapa titik guna membatasi mobilitas warga masyarakat yang akan keluar masuk Kabupaten Grobogan. Selain itu, lokasi yang wajib ditutup sementara selama PPKM darurat adalah pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan, tempat ibadah, dan destinasi wisata, serta fasilitas umum. Kegiatan seni budaya dan sosial kemasyarakatan pun juga dilarang selama pemberlakuan PPKM darurat di Kabupaten Grobogan. Berkembangnya varian dan meningkatnya angka penularan COVID-19 mengharuskan perlunya mengambil langkah tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran virus ini. Dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak sangat diperlukan, termasuk masyarakat, untuk bersama-sama sadar dan patuh menjalankan protokol kesehatan serta mendukung PPKM darurat. Saya Vita, beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas, mengabarkan.